Pernahkah kamu membayangkan, sebelum langit terbentang luas, sebelum bumi dipijak manusia, sebelum matahari bersinar, dan sebelum bintang-bintang menghiasi malam, apa yang sebenarnya sudah ada? Banyak orang mengira bahwa sebelum alam semesta ini tercipta, yang ada hanyalah kekosongan total, gelap tanpa batas, sunyi tanpa kehidupan. Namun dalam ajaran Islam, gambaran itu tidak sepenuhnya benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita sebuah petunjuk yang sangat dalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, disebutkan bahwa beliau berkata, Allah ada dan tidak ada sesuatu pun selainnya, dan arsy-Nya berada di atas air. Hadis ini membuka sebuah tabir besar tentang fase awal penciptaan. Sebelum langit dan bumi, sebelum gunung, laut, dan daratan, sudah ada dua makhluk besar yang Allah ciptakan, yaitu arsy dan air. Bayangkan sebuah realitas yang sangat berbeda dari dunia yang kita kenal sekarang. Tidak ada daratan, tidak ada udara yang kita hirup, tidak ada siang dan malam, tidak ada arah yang bisa kita pahami. Yang ada hanyalah air yang luas tanpa batas, dan di atasnya berdiri arsy Allah yang agung. Allah sendiri mengisyaratkan hal ini dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 7. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya berada di atas air. Ayat ini bukan sekadar informasi, tapi sebuah gambaran kosmik yang luar biasa. Sebelum penciptaan langit dan bumi, arsy sudah ada dan berada di atas air. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa air ini bukan seperti air yang kita kenal di dunia sekarang. Ini adalah air yang Allah ciptakan dengan sifat yang hanya Dia ketahui. Tidak bisa disamakan dengan lautan di bumi, tidak bisa dibayangkan dengan logika manusia yang terbatas. Begitu pula arsy. Arsy bukan sekadar singgasana dalam arti sempit. Ia adalah makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Besarnya melampaui langit dan bumi. Dalam riwayat disebutkan bahwa, dibandingkan dengan arsy, 7 lapis langit dan bumi hanyalah seperti cincin kecil yang dilempar di padang pasir yang luas. Dan di atas air yang luas itu, arsy berdiri dengan keagungan yang tidak terbayangkan. Lalu muncul pertanyaan besar, mengapa air? Mengapa sebelum segala sesuatu, Allah menciptakan air? Sebagian ulama menjelaskan bahwa air adalah salah satu asal kehidupan. Bahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Ayat ini menunjukkan bahwa air memiliki peran fundamental dalam penciptaan kehidupan. Maka tidak mengherankan jika air sudah ada sejak awal, bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Namun kita harus berhati-hati. Air yang dimaksud dalam ayat ini dan dalam hadis bukan berarti air yang sama persis dengan air dunia. Hakikatnya tetap dalam wilayah gaib. Kita hanya mengetahui keberadaannya karena Allah dan Rasul-Nya yang mengabarkannya. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa penciptaan alam semesta bukanlah sesuatu yang acak. Semuanya dimulai dengan tahapan yang sangat teratur, penuh hikmah, dan berada dalam ilmu Allah yang sempurna. Bayangkan kembali suasana saat itu. Tidak ada suara, tidak ada cahaya seperti yang kita kenal, tidak ada makhluk yang bergerak. Yang ada hanyalah air yang luas, tenang dalam kehendak Allah, dan arsy yang agung di atasnya. Kemudian Allah menciptakan pena, sebagaimana telah kita bahas sebelumnya. Pena itu diperintahkan untuk menulis seluruh takdir hingga hari kiamat. Dan catatan itu tersimpan di Lauhul Mahfuz. Jadi, sebelum dunia ini terbentuk, sudah ada urutan yang sangat jelas. Allah ada tanpa permulaan. Kemudian Allah menciptakan arsy. Kemudian air, kemudian pena, kemudian dituliskan seluruh takdir. Lalu barulah proses penciptaan langit dan bumi dimulai. Ini menunjukkan bahwa alam semesta yang kita lihat hari ini bukanlah awal dari segalanya. Ia hanyalah bagian dari rencana besar yang sudah ditetapkan jauh sebelumnya. Ketika manusia memahami hal ini, cara pandangnya terhadap hidup akan berubah. Kita sering merasa dunia ini sangat besar. Kita sibuk mengejar kehidupan, terjebak dalam masalah, khawatir tentang masa depan. Namun jika kita melihat ke belakang,
ke fase sebelum penciptaan langit dan bumi, kita akan sadar bahwa dunia ini hanyalah bagian kecil dari ciptaan Allah. Ada fase sebelum ini, dan akan ada fase setelah ini. Dunia ini bukan titik awal, dan bukan pula titik akhir. Lalu, ada hikmah lain yang bisa kita renungkan. Jika arsy Allah sudah berada di atas air sebelum penciptaan langit dan bumi, itu menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak bergantung pada makhluk. Allah tidak membutuhkan langit untuk berkuasa, tidak membutuhkan bumi untuk mengatur, tidak membutuhkan manusia untuk disembah. Allah sudah maha kuasa, bahkan sebelum segala sesuatu ada. Ini sangat penting untuk dipahami, karena terkadang manusia merasa seolah-olah dirinya pusat dari segala sesuatu. Seolah-olah hidup ini hanya tentang dirinya. Padahal jauh sebelum manusia ada, Allah sudah menciptakan alam yang luar biasa. Dan ketika manusia belum ada, Allah tetap Rabb semesta alam. Kesadaran ini akan melahirkan kerendahan hati. Kita hanyalah makhluk kecil dalam rangkaian penciptaan yang sangat besar. Namun di sisi lain, ada keindahan yang luar biasa. Di tengah kebesaran itu, Allah tetap memperhatikan manusia. Allah mendengar doa-doanya. Allah mengatur takdirnya. Allah memberikan rezeki kepadanya. Padahal jika dibandingkan dengan arsy dan seluruh ciptaan awal, manusia hanyalah titik kecil yang hampir tidak terlihat. Disinilah letak kasih sayang Allah. Kembali ke pembahasan awal tentang air yang ada sebelum langit dan bumi. Air itu menjadi salah satu tanda bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang tanpa makna. Setiap tahap penciptaan memiliki hikmah. Setiap urutan memiliki alasan. Setiap makhluk memiliki peran. Dan semua itu berada dalam kendali Allah. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa keberadaan air sebelum penciptaan langit dan bumi menunjukkan bahwa kehidupan sudah dipersiapkan sejak awal. Bahwa alam semesta ini tidak muncul begitu saja, tetapi dirancang untuk menjadi tempat ujian bagi manusia. Ketika langit diciptakan, ketika bumi dihamparkan, ketika gunung ditegakkan, ketika sungai dialirkan, semua itu adalah kelanjutan dari rencana besar yang sudah dimulai sejak fase awal. Dan manusia datang di bagian akhir dari proses itu. Manusia tidak menyaksikan awal penciptaan. Kita tidak melihat bagaimana arsy berada di atas air. Kita tidak menyaksikan saat pena menulis takdir. Kita tidak melihat bagaimana langit pertama dibentuk. Namun Allah menceritakan semua itu kepada kita melalui wahyu. Mengapa? Agar kita mengenal kebesarannya. Agar kita memahami bahwa hidup ini bukan kebetulan. Agar kita sadar bahwa ada zat yang mengatur segalanya. Dan agar kita kembali kepadanya dengan penuh kesadaran. Ketika seseorang merenungkan bahwa sebelum dunia ini ada, sudah ada air dan arsy, maka ia akan melihat hidup dengan perspektif yang berbeda. Masalah yang dulu terasa besar menjadi kecil. Ketakutan yang dulu menghantui menjadi berkurang. Dan keyakinan kepada Allah menjadi semakin kuat. Karena ia tahu bahwa Allah yang menciptakan semua itu juga yang mengatur hidupnya hari ini. Jadi ketika kamu merasa hidupmu rumit, ingatlah. Sebelum bumi ada, Allah sudah menciptakan arsy dan air. Sebelum kamu lahir, takdirmu sudah ditulis. Sebelum kamu berdoa, Allah sudah mengetahui isi hatimu. Dan sebelum kamu merasa sendiri, Allah sudah dekat denganmu. Maka jangan pernah merasa hidup ini berjalan tanpa arah. Jangan pernah merasa bahwa semuanya terjadi secara kebetulan. Karena sejak awal, sejak sebelum langit dan bumi, semuanya sudah berada dalam rencana Allah. Dan rencana Allah selalu sempurna. Jadi, apa yang ada sebelum alam semesta diciptakan? Bukan kehampaan. Bukan kekosongan tanpa makna. Yang ada adalah kekuasaan Allah. Yang ada adalah arsy yang agung. Dan yang ada adalah air yang menjadi bagian dari awal penciptaan. Dari situlah kisah besar alam semesta dimulai.